hikmah tasyri'iyah, hikmah di balik sebuah pensyariatan di dalam agama kita pasti memiliki ada tujuan. Likulli syai'in hakikatin, segala sesuatu itu pasti memiliki sebuah hakikat. Rukun Islam yang telah Allah amanatkan kepada baginda Nabi untuk diemban dan tugas kenabian itu dituntaskan 23 tahun. Ibarat bangunan tidak langsung jadi. Bunyal Islam, bangunan Islam itu 23 tahun, dan di antara rukun-rukunnya yang kita ketahui disebut dengan rukun Islam itu tidak langsung dibangun seketika juga, tapi bertahap. Nah, sekarang kita bertanya, dari 5 rukun Islam yang jadi fondasi dasar kita beragama ini, ada syariat ibadah puasa yang diwajibkan di tahun 2 Hijriah. Itu saat Nabi sudah berpindah dari Makkah ke Madinah. 13 tahun di Makkah, itu cuma 2 rukun Islam yang diturunkan, yaitu kalimat syahadatain sebagai kalimat fondasi tauhid. Dasar dari seluruh perbuatan adalah kalimat syahadat. Yang kedua, ibadah sholat, itu turunnya di Makkah. Sisa 3 itu yang Allah turunkan di Madinah. Perintah berpuasa ini tahun 2 Hijriah. Pertanyaannya, mengapa Allah tidak mensyariatkan itu di saat di Makkah saja? Kenapa harus di Madinah? Kenapa dia harus diturunkan di Madinah? Nah, di sini letak hikmah supaya ketika sebuah ibadah itu yang kita lakukan sekarang ini bukan saja terpenuhi secara rukun-rukunnya terpenuhi, tapi yang kita juga lakukan adalah mencapai tujuan kenapa ibadah itu disyariatkan kepada kita. Karena kata baginda Nabi nanti insyaallah, kami sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'an wal 'atas. Semoga kita terhindar. Banyak sekali umatku yang kelak akan berpuasa, laisa, dia tidak dapatkan min siyamihi, dari apa yang dia puasakan itu, melainkan ju' wal 'atas, lapar dan dahaga. Kalau kita cuma dapatkan ini saja 30 hari, cuma dapat lapar dan dahaga, sayang sekali. Mungkin kita bisa sehat secara fisik, tapi mendapat tujuan esensi berpuasa kita tidak dapat. Nah, ini yang kita harus jawab dalam mengapa Allah mensyariatkan di tahun 2 Hijriah. Nah, untuk menjawab ini ada 2 hal. Kenapa dia disyariatkan di tahun 2 Hijriah? Yang pertama, ternyata agama ini kalau kita kumpulkan keseluruhan ajarannya, cuma akan mengantarkan kita pada 2 muara kebaikan saja, 2 kesalehan saja. Yang pertama adalah kesalehan secara individu, yang kedua kesalehan secara sosial. Tidak ada 2 kesalehan selain itu kecuali secara individu dan secara sosial. Kita hitung apa saja daftar perintah larangan Allah kepada kita, pasti akan mengantarkan kita kepada 2 jenis kesalehan ini. Bahwa Allah inginkan kita menjadi pribadi muslim yang soleh untuk dirinya. Yang kedua, saat bersamaan dia juga muslim di ghairihi. Dia juga bisa mendistribusikan kesalehannya itu pada orang lain. Itulah disebut dengan kesalehan sosial. Nah, mari kita lihat, kalau sholat, ibadah syahadatain itu dampaknya ke kita saja. Tapi kalau untuk ibadah shaum Ramadan itu 2 dampaknya, secara individu dan secara sosial insyaallah. Nah, karena itu perhatikan nilai-nilai yang dibutuhkan 2 hal ini termasuk dalam puasa. Kalau di Makkah, Nabi bentuknya baru komunitas pribadi dan sekelompok orang, tapi di Madinah itu sudah negara. Nabi bukan lagi sekedar seorang Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad bin Rasulullah, tapi sudah menjadi kepala pemerintahan. Maka tentu kebutuhan Nabi pada skala pribadi, masyarakat, dan bahkan negara pasti harus dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan, maka puasa turun di situ. Apa dampaknya? Secara individual dan sosial. Nah, mari kita lihat
agama ini syariatnya kalau ibadah itu cuma dua. Yang pertama dia sifatnya terbuka, jahriyah, terbuka, kelihatan, tidak bisa kita tutup-tutupi kan. Sholat tidak bisa ditutupi, apalagi kalau kita disuruh sholat 5 waktu di masjid, kelihatan, tidak ada sembunyi-sembunyi. Kemudian ibadah haji tidak ada sembunyi-sembunyi, orang tempatnya di Mekah, waktu bulan juga ada. Ibadah haji kita sebutkan semua pasti jahriyah, dia akan kelihatan dan harus dilihat. Bahkan Khalifah Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat, supaya dia dibayar zakat dan kelihatan berapa uangnya, berapa pendapatannya. Anda layak masuk buzaki atau ustaz, maka harus diumumkan, harus kelihatan, dari sembunyi-sembunyi berzakat. Tapi ibadah satu dalam rukun Islam yang bersifat tersembunyi, walaupun kita umumkan, itu cuma puasa. Dia bersifat sirriyah. Siapa di antara kita yang mampu memantau orang 12 jam, bahkan suami istri pun buru-buru mulai bangun imsak sampai buka dia tongkrongi itu tidak batal, tidak pasti 12 jam itu ada kita kadang sendiri, kecuali kita ramalan terus, tapi kebanyakan kita sendiri. Maka di saat kita sendiri di rumah ada makanan, minuman, bahkan kita lihat, kenapa tidak kita makan? Kenapa tidak mau kita masukkan ke makanan? Tidak ada orang lihat kok. Jawaban kita cuma satu saja, dan sepakat kita jawaban kita, kenapa tidak kita makan dan minum batal puasa di saat orang tidak lihat? Jawaban kita cuma satu, Allah lihat kita. Bayangkan kalau perasaan ini hadir dalam diri kita, bukan sekedar dalam puasa, tapi dampak ini dalam skala kita pribadi, sosial, dan masyarakat. Perasaan Allah melihat kita, bersama kita. Makanya di Mekah, di Madinah, Nabi selama 10 tahun memimpin pemerintahan Madinah, berapa yang dipotong tangan? Kan tidak ada kita lihat potong tangan. Berapa yang dirajam? Tidak ada. Bukan kemudian Islam datang seolah-olah tema besarnya eksekusi terus. Tidak, Islam datang itu menyelesaikan hulunya. Hulu perbuatan orang berpuasa dicegah memang. Maka perasaan orang yang beribadah puasa, perasaan kita hadir dalam suasana Allah bersama kita, mau sebagai apapun kita. Kalau perasaan ini hadir dalam kita pribadi, insya Allah yang kita temukan adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi ini dengan perasaan Allah bersamanya. Bukankah itu sebuah tauhid yang paling tinggi? Allah bersama kita, mau banyak orang, mau sedikit orang, kita sama. Dan itu lewat puasa. Tapi kan bisa Ustaz, orang berpuasa itu kelihatannya dia puasa segar, tapi dia berpuasa, betul. Ada juga orang pura-pura loyo pada saat 2 piring sudah masuk. Jadi bau mulutnya katanya. Saya dokter gigi, kadang orang puasa bau mulutnya, ya tidak puasa lebih dahsyat daripada yang puasa. Ya, jadi kadang dia kurang. Kenapa? Allah bersama kita. Itu poin yang pertama, bahwa hikmah tasyriyah puasa ini adalah mengantarkan kita memiliki 2 dimensi kesalahan, yaitu perasaan individu kita bersama Allah. Makanya ketika di Madinah, ketika orang sholat, warung dibuka aja, toko dibuka, tidak ada yang ambil, tidak ada yang maling. Kenapa? Ya kapan? Kenapa saya harus ambil barang orang? Coba kalau kita di balik pagar kayak gitu, sholat kemudian toko dan itu tuh resiko. Jangan ada orang jadi curi apa lagi? Tidak ada yang, tidak ada yang ini. Kenapa? Ya nilai itu sekedar apa? Puasa, bukan menjadi nilai yang melembabkan dalam diri kita. Nah yang terakhir ya mas sekalian, pada skala sosial kita berlapar-lapar 12 jam insya Allah, itu adalah makanan kita, minuman kita, pasangan kita. Tapi kita mampu tidak mengambilnya, kita mampu menghindarinya. Supaya kita mengajar dalam hidup ini, kita belajar juga mengontrol diri kita. Tugas terberat kita sebagai manusia apa? Mengendalikan diri. Allah itu ciptakan kita Bapak Ibu sekalian dengan sifat yang melekat dari kita, bahwa al-fa'al-hama fujuran wa taqwa, punya potensi berbuat buruk dan baik. Itu kita, tidak ada kita, siapapun kita, termasuk saya. Sejak kita bernama manusia, dalam diri kita ada 2 kutub yang ekstrim yang selalu bisa mengatakan kita buat baik dan buruk. Tinggal kemudian pada akhirnya kita jalan ini, kutub mana yang dominan. Islam datang bukan untuk menghilangkan sifat buruk dalam diri kita. Tidak mungkin menghilangkan sifat bakhil, kikir, amarah, ambisi. Itu sifat-sifat yang ada sebagai manusia.
Yang bisa Islam selesaikan adalah membuat sifat ini tidak dominan. Dia tidak menjadi sifat yang kemudian menyuruh pikiran kita, hati kita untuk melaksanakan sifat-sifat buruk itu. Jadi bukan jadi malaikat kita. Islam datang bukan menciptakan kita sebagai malaikat, tapi menciptakan kita sebagai manusia yang bisa mengendalikan sifat-sifat buruk itu. Dengan cara apa? Berpuasa. Karena itu mudah-mudahan jemaah sekalian, kalau kita menjadi orang yang bisa menjaga diri kita, alhamdulillah. Karena sifat-sifat buruk itu demi Allah akan bisa jadi monster dalam diri kita, bisa juga kita jinakan. Tapi semoga dalam hitungan hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Semoga kita yang ada di semua panjang umur, kemudian dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang kita rindu-rindukan, bulan yang kita harapkan di dalamnya kita mendapatkan balayan kasih Allah. 11 bulan lamanya sudah cukup kita menelan banyaknya terbukti jahiliyah, dunia-dunia masuk dalam karakter dalam hidup kita. Maka Ramadan datang sebagai rujuk kepada Allah, bulan kita kembali kepada Allah. Itulah bulan suci Ramadan, supaya kita mengasah dua kesalahan dalam diri kita, bahwa kesalahan kita pribadi dan sosial kita. Dengan kita berpuasa, insya Allah kita jadi orang yang bisa mengendalikan diri, dan itu implikasinya insya Allah kepada masyarakat di sekitar kita. Dan sebagai penutup, saya juga menyebutkan ada pesan Nabi ketika sudah masuk bulan suci Ramadan untuk beliau bergembira. Riak hatinya tak bisa disembunyikan itu. Nah, kita ini mudah-mudahan bisa menyiapkan hati seperti itu. Kalau orang tua kita datang atau tamu yang kita anggap penting dalam hidup kita, kalau dia mau datang ke rumah kita atau singgah ke Balikpapan, aku yakin kita menyiapkan diri kita, bahkan mengorbankan waktu kita yang mungkin kita nggak penting, tapi datang lebih penting, kita bisa memperjuangkan apa yang mau datang ini sangat penting bagi saya. Rumah kita siapkan, orang tua kita siapkan kamar yang baik, bahkan kita kadang ingin tidur di ruang tamu biar orang tua kita di dalam kamar kita supaya dia nyaman. Begitu kita perlakukan orang tua kita. Tapi begitu Ramadan datang, dia ada sayyidus suhur, dia ada tamu dari segala tamu bulan yang ada, dia adalah penghulunya bulan. Rahmat pun di situ mau datang kepada kita, mengetuk pintu jiwa kita. Dia sudah ada bayang-bayang datang sebagai tuan rumah. Apa yang sudah kita siapkan? Apakah tamu ini datang begitu saja, tidak kita hiraukan? Datang tanpa persiapan? Na'udzubillah. Karena itu sebagai orang yang tahu istimewanya bulan ini, mari kita siapkan diri kita, siapkan raga kita. Mudah-mudahan kita semua bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan dan kita maksimalkan. Kalau itu adalah doa kita, Ramadan sholat Ramadan terakhir, mudah-mudahan itu sebagai Ramadan yang paling terbaik dalam hidup kita, insya Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kultum dalam badan zikir ini. Sekali lagi, ja'a syahr Ramadan, futihat abwaabul jannah wa futihat abwaabun nar. Maka telah datang bulan suci Ramadan, terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka, terbuka peluang untuk berbuat baik, dan sedikit sekali peluang untuk orang berbuat buruk. Itu artinya kita sedang dikondisikan Allah untuk kembali dalam frekuensi Robbaniyah, frekuensi ilahiyah, insya Allah. Lebih dari yang akan mohon dimaafkan. Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.